Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-bayan wa 'allamana bil qalam wa 'allamana ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga dari Allah Subhanahu wa taala, sambil kita berharap semoga amalan kita Allah ridhai dan Allah berikan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita mulai halaqah kita dengan sebuah hadis. Rasul sampaikan ke para sahabat, kata Rasulullah, wahai para sahabat, lainajyakum a'malukum. Amal-amal kalian ini, ibadah kalian ini, kata Rasulullah, enggak mampu menyelamatkan kalian dari api neraka. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah maksud engkau ya Rasulullah? Qala bala, Rasulullah, iya. Dan maksud saya, semua ibadah saya, amalan saya, Rasulullah, nggak mampu juga menyelamatkan saya dari api neraka. Namun Rasulullah menyambung hadis itu, illa in taghabbanir rahmah billahi, kecuali tadi Allah memberikan rahmatnya. Maka ketika orang Allah tempatkan dalam surganya, itu karena rahmat Allah. Ketika orang lapangkan kehidupannya, karena rahmat Allah. Ketika disampaikan dia semua angan-angannya, keinginannya, itu karena rahmat Allah. Maka setiap orang mukmin berharap Allah berikan rahmat dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, pada pertemuan sebelumnya kita pending ini kajian tentang nasihat Ibrahim bin Adham. Kita masuk satu pertemuan mengambil zakat dengan sebuah segmen, dengan harapan kemarin bahwa masalah zakat, pembagian zakat tepat kita laksanakan sesuai dengan syariat. Malam hari ini kita sambung ini nasihat Ibrahim bin Adham ketika kita berdoa di setiap hari. Kita ambil waktu-waktu yang mustajabah, namun doa kita enggak Allah kabulkan. Maka yang keenam, kata Ibrahim bin Adham, araftum annal jannata haq walam ta'malu laha. Kalian tahu, semua mengerti, semua hafal, semua ingat bahwa surga itu pasti adanya. Namun kata Ibrahim, kalian enggak berusaha untuk menggapainya. Kalian enggak mengejar supaya Allah tempatkan kalian ini dalam surganya. Di awal tadi kita katakan bahwa tujuan kita hidup bukan ditempatkan di surga. Yang pertama, kita hidup mencari rahmat Allah dan ridhonya. Namun semua kita berharap. Harapan kita adalah nanti ketika kita meninggal dunia, udip dalam alam yang abadi, yang gak pernah mati-mati lagi setelah itu Allah tempatkan dalam surganya.
Maka kalau tujuan mukmin mencari rahmat, ridha Allah dan harapan mukmin tadi ketika dia meninggal dunia Allah tempatkan dalam surganya. Banyak ayat menjelaskan bagaimana kondisi atau bentuknya surga itu. Dalam surah Ali Imran itu ayat 133 Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Allah berikan sebuah penjelasan di sini bagaimana luasnya surga itu. Dalam ayat ini Allah sampaikan arduha samawati wal ard. Luasnya itu seluas bumi dan seluas langit. Ini ukuran luasnya. Dan banyak ayat menyampaikan bagaimana ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ke orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, Allah tempatkan di surganya. Rasulullah ketika duduk dengan sahabat, Rasul bercerita, kalau Rasulullah seorang hamba itu bertanya kepada Allah. Dalam hadis ini rawahu Bukhari Muslim, itu hamba yang dimaksud adalah Musa alaihi salam. Wa idh qala Musa li rabbi. Apa kata Musa? Ma adana ahlil jannah manzilah. Seperti apa kedudukan yang paling rendah di surga itu? Sekian luasnya surga, sekian kenikmatan yang Allah berikan ke surga itu. Ini Musa alaihissalam bertanya, ma adana ahlil jannah manzilah. Apa kedudukan ahli surga itu yang paling rendah? Wa qala azza wa jalla, Allah menjawab, adnaha man yaji'u ba'da an udkhila ahlul jannah jannah. Orang yang mendapatkan kenikmatan yang paling rendah di surga itu orang yang datang ke surga setelah semua ahli surga dimasukkan ke surga. Mandum, ahli surga ketemu surga mandum. Dan terus urinya truk terakhir datang dia. Truk terakhir. Terus orang ini bertanya, Allahumma adkhilni jannatak. Ya Allah, masukkan saya ke surga kamu. Kata Allah, udkhulha. Silakan masuk. Namun kembali Musa bertanya, kaifa adkhul? Bagaimana saya masuk ya Allah ke surgamu ini? Sementara semua orang qad akhadha manazilahu. Semua orang sudah ambil posisinya masing-masing. Kalau kita barakan begini, tamong kampung cureh, masing-masing urang ka becok posisi kero. Lum bineh masjid, lum ikut masjid, lum ikut masjid. Artinya bahwa surga itu sudah penuh. Kembali Musa bertanya, wa aina ana? Paklun. Palundu. Waqala azza wa jalla. Kembali Allah menjawab, aradita, apakah kamu rela? Kata Allah, ayyakuna laka mislu malakil muluk. Apa kamu mau memiliki apa yang dimiliki orang yang terbahagia di dunia? Digambarkan seperti raja. Raja yang dia bahagia, yang dia kaya dan infak dengan kekayaannya, semua orang senang. Qala Musa, "Na'am, saya mau." Wa qala azza wa jalla, misluka wa hadha misluka, itu 5 kali. Kalau engkau mendapatkan orang yang paling kaya, yang paling bahagia dunia ini, yang paling megah, maka dronyo Musa mendapatkan 5 kali itu. Dan masuklah. Menurut kata mom, walaka asru amsalihah. Maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Maknanya bahwa yang masuk surga itu 50 kali lipat
orang yang paling bahagia, yang paling kaya di dunia. Ini kedudukan yang paling rendah. Ini adna manzilah yang Rasulullah jelaskan dari kisah Musa alaihissalam yang tanya dengan Allah bagaimana posisi kedudukan orang dalam surga itu yang paling rendah. Maka yang rendah mentong lagi posisi. Walau yang waktunya, makanya pantas setiap orang mukmin berharap Allah tempatkan dalam surganya. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, banyak ayat menjelaskan masuklah ke surga. Kata-kata masuk bermakna dia ada pintunya. Kalau dia punya pintu, yang biasa pintu gak ada kunci. Masuk surga melalui pintu yang Allah siapkan, yang Allah sediakan, berarti perlu juga ini kunci. Membuka pintu surga itu supaya apa? Allah masukkan kita melalui pintu itu dengan kuncinya. Kalau kita nggak ada kuncinya, kita ada mau memang. Karena tertutup. Jadi kalau kita bahas bagaimana kunci menuju masuknya pintu surga itu, silakan jamaah yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Kita hari-hari dapat orang-orang surga. Tapi kalau kita takdir, kita dengar apa ada kita keluar dari. Iya. Kabar gembira. Ini kabar gembira. Kabar gembiranya ini kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku ini masuk surga. Kalau begitu yang mengaku bahwa dia itu umat Nabi Muhammad, maka hadis ini menjamin semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Namun sambungan hadis mengatakan bahwa illa man kana aba, kecuali orang-orang yang menolak, nggak mau surga. Illa man aba. Sahabat heran, kok ada orang yang enggan, yang nggak mau surga. Begitu banyak ayat menjelaskan kemuliaan orang yang masuk surga, kok ada orang yang nggak mau masuk surga. Lantas sahabat nanya, ya Rasulullah, man aba? Siapa yang enggan itu, yang nggak mau itu? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku Rasulullah, maka orang itu ditempatkan dalam surga. Wa man asani faqad aba. Namun orang-orang yang nggak mau ikut Rasulullah, orang-orang itulah yang enggan masuk surga. Berarti di antara kunci yang dibuka oleh Pak Marwan malam ini adalah mentaati Rasulullah. Bagian atau salah satu kunci ini kita masuk surga. Namun pertanyaannya, bagaimana kita memahami sunnah Rasulullah? Ini juga pokok. Karena memahami tadi itu kunci awal. Yang mana yang sunnah, yang mana yang bukan sunnah. Jadi, terima kasih Pak Wan. Yang lain mungkin mau bertanya, bagaimana sebelum kita masuk ini ke kunci tentang menuju ke surga Allah? Ya, sambil menunggu pertanyaan, kita sambung. Yang pertama, Rasul menjelaskan dan juga para sahabat mengamalkan. Yang pertama, kunci kita ini untuk bisa masuk ke surga Allah sesuai dengan harapan kita adalah ilmu. Artinya, setiap bentuk ibadah
dia perlu diikuti dengan ilmu. Sembahyang dengan ilmunya. Zakat dengan ilmunya. Puasa dengan ilmunya. Haji dengan ilmunya. Dan bahkan semua amalan kita ini dituntut dengan ilmunya. Ketika orang beribadah tanpa ilmunya, contoh kita ambil orang sholat, setelah Al-Fatihah sujud dia. Tanya, kalau sembahyang kali? Betul, kalau sembahyang. Namun ilmunya enggak dia miliki. Tidak ada dia setelah Allahu Akbar, setelah Fatihah langsung sujud. Kalau mau masuk tilawah, baca tilawah dulu. Harus tilawah. Maka banyak hal ini. Kalau kita ambil contoh lain, yang di kampung lainnya, pula abadi misalnya. Oleh baca pula ayu. Tanpa dia bersihkan dulu, ratakan dulu tanahnya. Artinya bahwa tidak dengan ilmunya. Maka ilmu ini menjadi kunci pertama untuk kita membuka pintu surga. Maka hadis menjelaskan talabul ilmi faridah. Nuntut ilmu itu faridah, fardu. Kalau kita hari ini meyakini bahwa sembahyang itu fardu, zakat itu fardu, nuntut ilmu pun juga fardu. Maknanya, kalau dia wajib ditinggalkan, berdosa berarti. Ketika orang sholat, semua sahabat itu menghukumi orang itu kafir. Semua sahabat. Yang beda tataran fuqaha, menghukumi dia dosa besar. Namun ketika sholat itu wajib, ditinggalkan dosa besar, menuntut ilmu juga wajib. Seorang anak kumun Nabi, Ibnu Abbas, ini masih kecil beliau. Meninggal Rasulullah, baru Ibnu Abbas sadar pentingnya ilmu tadi. Ibnu Abbas datangi semua ulama yang ada di Madinah, minta tolong diajarkan dia ilmu. Semua orang malu mengajarkan Ibnu Abbas itu ilmu. Kata ulama di Madinah, wahai Ibnu Abbas, kan kamu yang pernah Dronyo anak kumun Nabi. Bahkan ilmu dalam Ibnu Abbas melebihi kamu. Apa kata Ibnu Abbas? Kan, lu anak ilmu lu. Pernah lu. Nah mulai lagi-lagi ini orang Madinah enggak mau mengajarkan Ibnu Abbas tentang ilmu. Apa yang terjadi? Ibnu Abbas meninggalkan kota Madinah, cari dia. Dia cari ilmu. Dia datangi rumah-rumah orang yang punya ilmu. Dan bahkan menurut riwayat seluruh sahabat yang punya ilmu, Ibnu Abbas datangi rumahnya. Sahabat itu masih tidur. Ibnu Abbas menunggu duduk di depan rumah. Berjam-jam ini. Bangun sahabat tadi, buka pintu, didapatkan Ibnu Abbas di depan rumahnya. Apa kata sahabat ini? Wahai Ibnu Abbas, saya malu. Kenapa engkau menggunakan saya? Kata Ibnu Abbas, saya yang perlu ilmu. Maka saya yang menunggu. Ibnu Abbas belajar. Ibnu Abbas juga belajar ke Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas ini memuliakan Zaid bin Sabit karena gurunya. Tak kala Zaid bin Sabit naik kuda, Ibnu Abbas ruku supaya Zaid bin Sabit naik ke punggungnya untuk naik ke kudanya. Seorang sahabat Nabi yang tahu ini juga anak kumun Nabi, gak mau naik ke punggung Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wahai Zaid bin Sabit, engkau guru saya, naiklah ke punggungnya. Akhirnya Zaid bin Sabit naik ke punggung Ibnu Abbas. Tak kala Zaid duduk di atas panah kudanya. Kata Zaid, ya Ibnu Abbas, mana tanganmu? Ibnu Abbas berikan tangannya. Zaid bin Sabit ambil tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Ibnu Abbas naik tangannya.
kata Sa'id bin Sabit, beginilah kami menghormati keluarga Nabi. Saling menghargai guru dan muridnya. Makna bahwa Sa'id bin Sabit naik pohon muridnya. Dia cium tangannya. Beginilah kami menghargai. Maka tak kala meninggal, Ali bin Abi Thalib ini di antara sahabat yang banyak ilmunya. Kata Abi Hurairah, meninggallah ini gerbang ilmu. Gelar dari Ali bin Abi Thalib. Namun akan ada penggantinya, Bahrul Ulum, lautan ilmu. Siapa? Ibnu Abbas. Maka banyak tafsir ayat dari Ibnu Abbas. Banyak para ahli hadis mendapatkan sumber hadis dari Ibnu Abbas. Yang berangkat dari rumah ke rumah datangi, minta diajarkan. Maka hari ini, kalau kita mau, apakah ada alasan? Dong katuha Ustaz, kalau mau bacunya. Apakah boleh saya ini enggak untuk ilmu? Lagi-lagi ungkapan para ulama. Tolak ilmu itu dari lahir kita ini sampai ke liang lahat. Maknanya bahwa menuntut ilmu enggak mengenal usia. Kalau ingin kisah selanjutnya, Abi Hurairah yang terbanyak meriwayatkan hadis itu masuk Islam di umur Nabi 60 tahun. Dan juga Abi Hurairah ini orang miskin mengkadu haji. Maka Abi Hurairah enggak lama dengan Nabi. Nabi meninggal umur 63 tahun, sementara Abi Hurairah masuk Islam umur Nabi 60 tahun. Maknanya bahwa Abi Hurairah hanya 3 tahun dengan Nabi. Namun banyak hadis, ribuan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Apa yang dikerjakan oleh Abi Hurairah? Beliau tahu bahwa dia telat masuk Islam, telat mengenal Nabi. Sejak masuk Abi Hurairah ini, kemana Nabi pergi? Abi Hurairah mengawani. Yang tidak hanya dalam rumah. Sisanya Nabi pergi pasti di belakangnya ada Abi Hurairah. Bahkan riwayat menjelaskan ketika Rasulullah buang air kecil, yang bawa air untuk Nabi membersihkan itu Abi Hurairah. Yang bawa batu Nabi istinja itu Abi Hurairah. Maka banyak hadis dari Abi Hurairah. Contoh hadis yang berbunyi dari Abi Hurairah ini, rawahu Muslim, idza sajadta wala tanzil kama yanzilul ba'ir. Kalau engkau mau sujud maka jangan turunlah seperti ba'ir. Apa ini ba'ir? Ini unta yang bawa dia beban. Dalam bahasa Arab, kalau unta enggak bawa beban namanya dia ibil. Kalau itu unta betina, naqah namanya. Naqatullah kan ayat. Naqatullah ini milik Nabi Saleh, naqatullah. Maka di antara bunyi hadis disampaikan oleh Abi Hurairah, kalau engkau mau sujud, janganlah sujud seperti turunnya ini al-ba'ir. Maka Abi Hurairah yang dah mulai sepuh juga, mulai tua juga, menengok Nabi sembahyang ketika Nabi dalam kondisi dah lemah. Umurnya 60 lebih. Maka kata Abi Hurairah, kalau mau sujud, tangan dulu. Baru kaki, baru muka. Ini hadis dari Abi Hurairah. Namun ada hadis dari Wa'il bin Hujr. Ini Wa'il bin Hujr seorang sahabat yang lebih awal masuk Islam. Menengok Nabi. Bunyi hadisnya, la anzuranna ila salatin Nabi. Saya paling menengok dengan pasti bagaimana Nabi salat. Wa idza arada ay yasjuda. Nabi kalau mau sujud, fa innahu anzala rukbatayhi. Nabi itu dengan kedua lututnya. Summa yadayhi. Kemudian dua tangannya.
Summa wajahu, kemudian wajahnya. Maka ketika orang sujud, kaki dulu, tangan, wajah, itu sunnah. Ketika orang sujud, tangan dulu, kaki, baru wajah, itu pun juga sunnah. Maka kalau kita mau jujur ini, kapan Nabi amalkan yang turun tangan dulu? Ketika Nabi mulai menua. Ini hadis dari Abi Hurairah. Maka Abi Hurairah ini hampir setiap saatnya itu dengan Nabi. Walaupun namanya sebelum masuk Islam bukan Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah meninggalkan mencari nafkah untuk terus dengan Nabi ini. Dan kisah juga Abi Hurairah tinggalnya di panti asuhan belakang Masjid Nabawi dan makannya dari sumbangan kaum muslimin. Makna bahwa Abi Hurairah enggak kaya. Abi Hurairah enggak mewah. Namun Abi Hurairah sangat bahagia. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, maka kunci yang pertama tadi, kalau mau masuk surga dengan ilmunya. Setelah kita ini punya ilmu, maka yang kedua, kuncinya juga dan sekaligus yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini adalah menyampaikan ilmu. Setelah kita punya ilmunya, sampaikan. Keto bunyi ayat mengatakan ku anfusakum wa ahlikumun nar. Sampaikan dulu ke keluarganya. Sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya. Sudah habis keluarganya, siapa lagi? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Karib kerabatnya. Jadi sampaikan ilmunya ini ke tetangga sebelahnya, karib kerabatnya, anak paman, anak bibi dan seterusnya. Itu punya ayat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Nabi dalam proses dakwah beliau mengawali dengan mengajak karib kerabat beliau untuk masuk Islam. Yang pertama istrinya Khadijah. Maka ketika seorang kepala keluarga kita ini punya ilmu atau ibu yang punya ilmu, maka yang pertama kita ajarkan adalah anak-anak kita. Drogot, inong drogot, anu begoci. Ini konsep dakwah tadi. Nah setelah itu baru wanasi ajmain, baru orang yang ramai. Maka konsep dakwah yang pertama yang harus kita ajak, karena ini tugas yang Allah embankan ke setiap kita ini. Kata Allah, kuntum khaira ummah, kita sebaik-baiknya umat. Bukan makna kita akan banyak sekali, namun ukhrijat linnas, yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ini ke kebaikan. Yang kedua wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kita Allah tempatkan sebaik-baiknya umat karena kita ini punya tugas, punya kewajiban dua, yang pokoknya mengajak ke kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka ini kunci yang kedua, yaitu dakwah. Silakan yang mau bertanya apa? Silakan. Apa bunyinya itu suratnya? Ya, ini maaf bang, kelemahan saya adalah saya hafal Quran itu kelemahan saya. Apa bunyinya? Oh ya. Oh ini dinamakan dengan surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan dengan surah Al-Baqarah? Iya, terima kasih. Betul ada kisahnya, namun sebelum jawab ini panjang jawabannya ini. Ada kisah soalnya, panjang kisahnya ini. Silakan yang lain yang mau bertanya sebelum kisah tentang Al-Baqarah ini. Iya, kalau begitu begini Bang. Ini saya pengen sebentar pertanyaannya.
Kita pikir dulu ini kunci dulu ini. Nanti di ujungnya kita ambil kisah kenapa Allah namakan itu dengan surah Al-Baqarah dan dia terpanjang. Kunci yang ketiga, kalau kita mau masuk surga adalah ini mengamalkan ilmu yang ada. Jadi punya ilmu nggak diamalkan, itu ulama menggambarkan seperti pohon nggak ada buahnya. Ketika orang tanam pohon mengharapkan dia punya buah, tanam padi diharapkan padi itu berbuah. Namun ketika padi ditanam, tumbuh padi itu tinggi batangnya, besar padi, subur, dia nggak berbuah, membuat yang menanamnya kecewa. Mana muboh lah bu, kahek doh, kamu pula kasih pupuk, mana muboh sih. Kalau begitu orang itu diharapkan dia punya buah. Apa buah dari ilmu tadi? Amalnya. Kita mengamalkan ilmu yang ada. Itu kunci masuk pintu surga. Kalau hari ini kita mau jujur, banyak orang punya ilmu. Mungkin ilmunya ini udah berlapis-lapis ilmunya. Namun yang saya sayangkan sekali bahwa enggak mengamalkan dengan ilmunya. Maka kunci yang ketiga, kalau mau bisa buka pintu surga itu, amalkan ilmu yang sudah kita miliki. Yang karena ilmu mengamalkan ilmunya. Bahkan Allah menegur orang-orang yang menyampaikan ilmu namun enggak mengamalkan ilmu itu, kata Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian menyampaikan ilmu enggak mengamalkan ilmu itu? Kabura maqtan. Ini awal ayat. Dosa besar. Maka ketika Allah kepingin ini ilmu itu hilang, bukan bermakna bahwa Allah mencabut ilmu. Innallaha idza arada ayyaqbidal ilma. Allah kalau mau mengangkat ilmu ini, Allah mencabut ilmu. Bal yantazi'ul ulama'a. Allah cabutlah para ulama-ulama. Ketika orang enggak punya lagi ulama, dipilihlah pemimpinnya yang tidak berilmu. Ujung-ujungnya bunyi hadis, dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Maka ketika punya ilmu, kita amalkan ilmu. Tidak bacut. Bahkan Nabi mengatakan, yang sedikit yang terus menerus itu lebih baik. Dapat ilmu tentang salat hari ini, tentang takbir, kita amalkan takbir itu, walaupun sedikit, tapi terus menerus. Dapat ilmu tentang zakat, sedikit memang ilmunya, namun kita amalkan terus menerus, itu lebih baik. Maqalla wadama, sedikit namun terus menerus. Maka mengamalkan ilmu menjadi kunci buah dari ilmu yang kita miliki. Dan kunci yang keempat itu adalah sabar. Sabar kalau secara bahasa dia tertahan. Nabi menjelaskan makna sabar. Naha Rasulullah ayyuktala syai'un sabaran. Rasul melarang menyembelih hewan itu sabran, tertahan. Maknanya pecut-pecut, putun menganiaya ini, hewan itu. Maka sunnahnya kalau mau menyembelih korban, menyembelih ayam atau kurban lainnya, pisaunya tajam. Supaya apa? Enggak tertahan. Maka makna sabar itu secara bahasa dia tertahan atau menahan. Makanya orang yang berpuasa disebut dia as-sabirun, orang-orang yang sabar. Kenapa? Menahan dirinya dari makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena menahan. Maka orang yang berpuasa disebut dia sabar. Sabir. Kenapa perlu kesabaran? Yang kita alami hari ini,
Kita punya ilmu, sampaikan ke Inongro. Ini perempuan memiliki menerima informasi ini, menerima ilmu ini macam-macam. Alah, bana ilmu mantong kan begah. Nangkeun lagi nya. Dah berapa untuk bubuk ha? Nangkeun lagi nya. Berapa goblok? Dopi dahana yang bercu entong dan seterusnya. Makanya perlu kesabaran. Perintahkan anak sembahyang. Si ada perlu kesabaran. Artinya sabar yang pertama adalah dalam menjalankan perintah Allah. Duduk bahalakohnya siju. Sakit pinggang. Mata mendengar. Ini kan bentuk kesabaran. Menahan. Nah, ini kesabaran. Menahan matanya. Bek dengar. Menahan pinggangnya. Bek sakit cat. Mitale tiang. Dan seterusnya. Ini kan menahan. Maka pertama ini sabar adalah menahan diri dalam menjalankan perintah Allah. Karena hadis juga menjelaskan, hufatil jannah bil makarih. Surga itu didapatkan dari hal-hal yang kita benci. Orang membenci ini. Kadang-kadang du bak masjid trip-trip. Mau nyebab pada kopi jid. 5 jid mana masalah. Penjualan masjid si jimnya cukup masalahnya. Karena hufatil jannah bil makarih. Karena surga itu didapatkan dari hal-hal yang hanagala, yang tidak disenangi. Namun sambungan hadis, wa hufatin nar. Sementara neraka itu bisyahwat, dengan syahwatnya. Dulu bakal kopi trip-tripnya mengadat. Maka ini bisa menggambarkan susahnya masuk menempuh pintu surga itu. Maka banyak yang pit-pitnya. Pit di awal, mangak di ujung. Maka sebuah analogi. Banyak dokter memberikan obat. Obatnya pit obatnya. Pasti pit. Oleh tajib, kamu mangak katanya. Memang pahit di awal. Manis di ujung. Ini gambaran. Analogi tadi. Surga api lagi yang cik. Dah berdoa malam. Dah tahajud. Lebih malam angin le mendengut tinyo cik. Ini kan bil makari. Subuh dah cok wate tiak. Yogo sembahyang subuh dah cok 2 rakaat sunat fajar. Nyangka ibang masjid. Alah si adik. Akhirnya karena si adik subuh pun sama-sama setuju dulu. Karena si adik. Sunah fajar hana mendeme, jemaah subuh hana mendeme. Subuh telat loh. Karena tadi si adik. Maka Nabi jelaskan betul memang hufatil jannah bil makari. Surga itu dengan hal-hal yang kita benci. Ya, Yogo tanya pertanyaan Abang Temisi, silakan. Yang lain yang mau tanya apa tentang konsepnya silakan. Ya. Ya. Ini sangat menarik. Pertanyaannya adalah bagaimana kita ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena setiap kita punya tujuan. Semoga Allah memberikan ridhonya. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Orang Allah tempatkan di surganya karena rahmat Allah. Orang ditempatkan di neraka Allah karena tidak mendapatkan rahmat Allah. Orang diberikan tadi kemudahan karena rahmat Allah. Maka pertanyaannya, bagaimana kita ini supaya mendapatkan rahmat Allah? Maka secara umum kita jawab pertama dulu. Yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang mematuhi perintah Allah. Walaupun nanti cukup luas ini. Mematuhi perintah Allah.
ketika orang mematuhi Nabi, termasuk mematuhi perintah Allah. Man ata'ani kata Nabi, faqad ata Allah. Yang mentaatiku kata Rasulullah, maka orang itu sudah mentaati Allah. Bunyi ayat, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah. Maka mana simpelnya begini. Ketika orang sholat itu bagian dari dia berusaha mendapatkan rahmat. Ketika orang berzakat ini bagian dari kita punya usaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika orang berpuasa, bentuk usaha kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Maknanya bahwa ketika orang diperintahkan sholat dan dia tidak sholat, maka orang ini jangan harap mendapatkan rahmat Allah. Ketika dia hartanya cukup nisabnya dan dia wajib zakat, mengeluarkan zakat, jangan harap mendapatkan rahmat Allah. Ketika orang sholat namun setelah sholat masih membenci yang lainnya, menggunjing yang lain, memfitnah yang lainnya, jangan harap mendapatkan rahmat Allah. Karena buah sembahyang tadi baik perilakunya, baik anggota tubuhnya, baik lidahnya. Maka ukurlah, apakah sedang kita hari ini? Kasempurna apa golong? Tahu pukah drornya mantau mengih ke go? Mantau benci ke go? Kalau seandainya kita masih marah ke orang lain, masih benci ke orang lain, maknanya bahwa sembahyang kita hari ini perlu dipertanyakan. Itu sempurna berarti. Karena ukurannya yang Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan tadi, sembahyangnya sempurna, tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang itu baik budi pekertinya. Maka kalau kita kaji tentang rahasia bacaan sholat, rahasia gerakan sholat, ini kan membentuk kita ini jadi mukmin yang baik. Maka ketika orang sholat dia mengharapkan apa? Rahmat Allah berikan. Maka kata Allah, ketika orang sholat itu setengahnya itu untuk Allah dan setengahnya itu untuk hambanya. Kalau mau tahu apa hak hamba yang Allah berikan, kata Allah dalam hadis qudsi menjawab, wali abdi masa'al, bagi hamba sahaya itu apa yang dia minta akan saya kabulkan. Maka bunyi ayat, ista'inu bisabri was shalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Para al-anbiya, nabi-nabi terdahulu ini, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, hampir semua nabi memohon kepada Allah dalam sholatnya. Maka ketika orang benar-benar sempurna sembahyangnya tadi, sempurna bacaannya, sempurna gerakannya, itu Allah menunggu doa kita. Bagaimana memahami? Allah menunggu. Kalau kita perlu bantuan dari bupati, tanya pajak lah mau bupati. Artinya bupati yang pahanya. Namun Yohan, ini Allah menunggu kita. Silakan lelaki. Namun kesekian tahun lun sembahyang Ustaz. Kalau lelaki apa Allah nak makabulkan? Kembali lagi tadi pertanyaannya. Kiban sembahyang ro. Oleh sembahyang kiban. Pota pubut. Maka mematuhi perintah Allah tadi itu bagian dari kita ini mencari rahmat Allah. Kita berharap semoga kita ini Allah berikan rahmatnya. Yang terakhir ini, Bismillah kasih ini Pak. Ini kita pending tadi. Ini Al-Baqarah. Kenapa dinamakan dengan Al-Baqarah? Secara bahasa ini Baqarah ini sapi betina. Kalau kisahnya kenapa dinamakan dengan surah Al-Baqarah? Ini pada masa Nabi Musa alaihi salam. Ada orang kaya raya, dan orang ini tidak punya keturunan. Inompi hanaji, yang na urungnya adik kandung. Dia orang kaya raya, bisa dipahami ya, kaya rayanya kan kaya melimpah. Nah, dia kaya raya. Dan dia nggak punya anak, nggak punya istri, yang dia punya hanya adiknya. Secara hukum
adat ketika itu, kalau meninggal abangnya ini, maka semua hartanya untuk adiknya. Karena abang nggak punya pewaris. Namun si adiknya hanya sabar. Nggak sabar menunggu abangnya meninggal dunia. Supaya hartanya dia miliki abangnya ini pindah tangan ke dia. Karena hanya sabar bunuh, ipoh tu abang. Dia bunuh abangnya. Setelah abangnya terbunuh, dia pura-pura nggak tahu. Tujuan ini menghilangkan jejak. Dia buat sandiwara, dia menangis. Orang kampung datang semua. Pakon, kepegahnya abang lun kai bimu abang lun topo. Sopo agaknya. Hom dah sopo abang lun dopo bae. Dia buat sandiwara. Nah, seseorang pada kampung ketika itu, Bani Israel ini mengatakan, kalau nggak tahu siapa yang bunuh orang ini, kita pergi ke Nabi Musa. Beliau katanya aku ngaku Nabi. Pasti tahu siapa yang bunuh ini, orang ini. Pergilah orang Bani Israel tadi menjumpai Nabi Musa alaihissalam untuk minta petunjuk. Minta petunjuk supaya tahu siapa yang membunuh saudaranya. Orang ini mintalah, hai Musa, no pegah drone Nabi. Memang drone Nabi cipi apa kamu? Sonyo, yang poh saudara kamu nyo. Musa, saya nggak tahu juga siapa. Musa berdoa. Kata Allah, wahai Musa, sampaikan ke Bani Israel itu, kalau mereka ingin tahu siapa yang bunuh saudaranya, maka sembelihlah sapi. Musa sampaikanlah perintah ini ke Bani Israel. Hai orang kampung, kalau mau tahu siapa yang bunuh saudara kalian ini, maka sembelihlah seekor sapi. Kata orang-orang Bani Israel, hai Musa, kamu kon ngajak sembelih, kon ngajak kurban. Pegahlah kamu, so yang poh saudara kamu. Di ujung ayat katakan dia, la tattakhizu huzwa, jangan perolok-olok kami, wahai Musa. Kata Musa, saya enggak bergurau. Saya enggak berolok-olok. Kalau kalian mau tahu siapa yang bunuh saudara kalian ini, sembelih sapi. Akibat Bani Israel katakan kaji punya menang. Kalau mau begitu, cipta apa kamu? Gimana lemonya? Musa menjelaskan. Dalam Al-Quran diabadikan juga. Malaunuha. Seperti apa? Karena lemok kamu ya Musa, na yang hitam, na yang kuning, na yang abu-abu, bahkan na yang merah. Macam pegawai Bani Israel. Kalau kita warna aja. Musa jelaskan. Safra'un faqi'un launuha tasurun nazirin. Lemonya warna safra'un faqi' kuning-kuningan. Kalau kita lihat dia menarik perhatian, tasurun nazirin. Habis itu orang tanya lagi ini. Karena warna gimana lemonya? Saya jelaskan lagi. Pokoknya lembu itu enggak pernah dia dipakai untuk bercocok tanam. Lembu itu terjaga dia. Sampai akhirnya ini mesti menjelaskan dengan detail bagaimana sapi yang pintakan untuk sembelih itu. Awak Bani Israel yang kasih buku mencari. Bahkan ada riwayat hampir enggak mendapatkan sapi yang seperti diminta oleh Musa alaihissalam. Makanya orang kalau banyak permintaan, gimana Bani Israel. Yang dikutip tadi dari kisah Al-Baqarah ini. Udah sembahyang. Gimana sembahyangnya? Gimana lagi macar hanya ini. Dengan bagian dari Bani Israelnya. Lihat temannya. Namun sapi itu ada satu ekor yang punya anak yatim. Dan anak yatimnya nggak mau jual deh sapi itu. Sampai akhirnya orang Bani Israel mau menembus berapapun harganya. Maka
dalam riwayat katakan harga satu ekor sapi itu 3 kantong emas. Kamu hendak yum nih. Karena urang nggak mau jual, urang muhudhan. Nah, yang menariknya setelah sapi itu disembelih, Allah perintahkan Nabi Musa, ambil bagian kaki belakang, pukulkan potongan daging sapi itu ke yang meninggal tadi. Musa patuhi perintah Allah. Musa ambillah bagian belakang, dipukulkan ke yang meninggal tadi. Yang kuasa Allah yang abi bunuh udip dah. Namun ini hidup hanya untuk menyampaikan siapa yang bunuh dia. Kalau di uringan, dia pegang, hai Bani Israel, yang pohlunya urang. Saya mati dimai. Jadi ini kuasa Allah yang Allah berikan ke Nabi Musa untuk menjelaskan bahwa Allah itu ada di hadapan Bani Israel. Maka semua kaum tahu yang bunuh saudaranya ini adalah adiknya. Namun yang menarik setelah itu digambarkan dalam ayat, kalau seandainya batu keras masih lembut dengan air, artinya lama kelamaan batu itu tidak akan lubang karena tetesan air. Namun hati orang-orang Bani Israel, Allah tampakkan kuasa Allah, hati mereka keras, tetap enggak beriman. Maknanya bahwa hatinya Bani Israel ini lebih keras dari batu. Maka urang kalau kita pegang, kita bunuh agama, kita ajarkan, mantong kerucit, nyan kalage Bani Israel bahkan lebih. Tak perlu hati kali hana lemah cit, sampaikannya hana lemah cit, kakek ketika Bani Israel kah? Karena hatinya lebih keras dari batu. Ini sampaikan dari dalam Al-Quran yang Allah abadikan, maka namanya dia surah Al-Baqarah. Secara bahasa dia seekor sapi betina. Ini kisahnya, Pak. Terima kasih banyak. Namun ini kisah ketika masa Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya Bani Israel. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, jadi walaupun nggak panjang kita bahas, itu kalau kita mau masuk pintu surga, kunci yang disediakan untuk kita ini, buka pintunya itu, yang pertama tadi adalah ilmu. Maka semua bentuk ibadah mesti dengan ilmu kita amalkan. Yang kedua, setelah berilmu, amalkan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, setelah kita amalkan, dakwahkan, sampaikan ilmu ini. Sampaikan pertama kali ke keluarganya dan karib kerabatnya. Namun yang keempat, dalam menyampaikan ini kita perlu kesabaran. Maka ketika Allah turunkan sebuah surah wal asri sampai habis itu, watawasau sampai akhir, bisabri ini bil haq, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya Allah hanya menurunkan surah wal asri saja, hana yang lain, cukup. Kata seorang ulama namanya Muhammad Idris, atau yang masyhur dengan dengan Imam Mazhab Asy-Syafi'i. Maka mari kita amalkan yang 4 ini, insya Allah kita mendapatkan juga kunci surga yang Allah sediakan untuk kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.